Sarijal, ada yang mau Ya, ditanyakan? pertanyaan saya segini. Kalau di Islam itu sifat-sifat Tuhan itu kan banyak. Yang wajib diketahui cuma 20. Jadi pertanyaan saya, kalau sifat-sifat Tuhannya Mikana ini berapa? Sifat Tuhan Yesus itu dia Maha Kudus. Oke. Karena Tuhan Yesus itu berfirman, firman Tuhan tertulis ya, Yesaya 47 ayat 4. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Juga firman Tuhan yang tertulis Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Kudus. Dia juga Maha Suci, ya. Tuhan Yesus itu Maha Suci. Yang tertulis di Wahyu 21 ayat 22. Dia juga Maha Kuasa, yang tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Kejadian 17 ayat 1. Dia juga Maha Hadir. Sebentar dulu, Bang. Oke. Maha Hadir, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha segalanya, Bang. Itulah Tuhan Yesus sifat-sifatnya. Ya, Maha Suci, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha segalanya, Maha besar. Oke, maksudnya oke. Sekarang ini kalau sifat-sifat Tuhan itu kan banyak. Ya enggak? Jadi di Muslim itu yang wajib diketahui kan 20. Itu kan ada bilangannya. Kalau di Kristen Yang nggak bisa dihitung sifat Tuhan karena dia Maha segalanya, Bang. oke. Sekarang kodratnya di mana kodratnya? Eksistensi Tuhan Yesus adalah, Kuasa. iya, eksistensi Tuhan Yesus yang sesuai tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, dia adalah roh yang berkuasa. Sehingga Tuhan Yesus itu dalam dia melingkupi segala sesuatu, Bang, melingkupi segala dimensi, tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah eksistensi Tuhan Yesus. Soalan lain. Sebab saya nggak ngerti dengan kata Mak Mikana. Oke, soalan lain. Yesus Kristus itu sang pencipta. Betul ya? Betul. Apa yang diciptakannya? Baik, kita bacakan dulu ayatnya ya, Bang. Di Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16, dialah yang menciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Nggak maksudnya, oke, Yesus itu sang pencipta. Jadi yang menciptakan Yesus Kristus itu siapa? Dia sang pencipta, Bang, bukan diciptakan. Sang pencipta. Oke. Sebelum jadi Yesus Kristus, sebelum jadi Yesus Kristus, sebelumnya siapa? Dialah sang pencipta langit dan bumi. Oke, sebelum ada Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta
segala sesuatu. Karena Sebelum. Tuhan Yesus itu kan, iya gini, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya kan, dia bersoal jawab dengan orang Farisi di Yohanes 8. Di Yohanes 8, kita bisa baca di situ teman-teman ya, karena ini panjang kan, Yohanes 8 itu panjang. Nah, tapi saya kasih cluenya, Yohanes 8 ayat 48 sampai 59, nanti silakan dibaca. Orang Farisi bilang gini sama Tuhan Yesus, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Tuhan Yesus jawab, loh, bapamu Abraham sudah berjumpa dengan aku, dan dia melihat hariku, dan dia bersuka cita. Orang Farisi terkejut bang, karena di dalam pemikiran orang Farisi ini, Tuhan Yesus ini hanyalah manusia anak tukang kayu, seperti dirimu ya, yang menganggap Tuhan Yesus itu hanya manusia. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Makanya orang Farisi itu mau ngambil batu, mau melempari Tuhan Yesus, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Nah, maksud Tuhan Yesus di situ, ya kan? Dialah yang berfirman kepada Abraham. Makanya orang Farisi kaget. Loh, umurmu belum sampai 50, engkau sudah melihat Abraham. Makanya Tuhan Yesus jawab, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, pengakuan Tuhan Yesus itu membuktikan dia adalah Elohim, sang pencipta itu sendiri yang berfirman kepada Abraham. Itulah alasannya Tuhan Yesus itu disalib sama orang Farisi bang, sama orang ahli Taurat. Karena Tuhan Yesus mengaku dialah sang pencipta langit dan bumi yang berfirman kepada para nabi. Dan Tuhan Yesus juga berfirman di Matius 23:34, aku telah mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Kaget nggak orang Yahudi mendengarnya? Hah? Mengutus para nabi? Karena Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta langit dan bumi itu yang datang ke dunia bang, melalui Bunda Maria. Makanya ketika dia datang melalui Bunda Maria, orang Farisi ahli Taurat yang nggak mau percaya, mereka bebal. Padahal Tuhan sudah katakan, akulah dia. Dia siapa sang pencipta itu? Tetapi orang Farisi ngeyel, bebal. Menurut mereka, loh, kamu kan anaknya Maria, anak tukang kayu. Karena menurut pemikiran orang Farisi, kan Mesias itu datang kepada keluarga bangsawan yang kayak raja gitu. Nah, ternyata Mesias datang kepada keluarga yang sederhana, anak tukang kayu. Soalnya Sehingga bukan ke mereka situ. menolak. Soalannya bukan ke situ. Ya kan? Oke, sekarang ini soalannya sudah orang bilang sudah merapu. Oke, sekarang ini ubah soalan yang kedua. Apa perbedaan antara Yesus Kristus dengan Allah Maha Kuasa tadi? Apa perbedaannya? Oh, Roh Kudus, berikanlah hikmat kepada Syahrijal ini. Ini bang, Perbedaannya Yesus bentar Kristus dulu, Bang. dengan Allah Maha Bang. Kuasa ya. abangku yang terhormat, Iya. saya jelaskan begitu detail. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kok ditanya lagi Jadi apa perbedaan? Ada dua Tuhan. Ya nggak ada lah, kan Tuhan Yesus itu Allah Maha Kuasa itu sendiri, pencipta langit dan bumi, bang. Confuse. Contoh satu lah di Islam. Ngapain confuse? Orang Tuhan itu kan, Tuhan Yesus Tuhan itu cuma kan ada Allah satu. yang Maha Kuasa, bang. Oke bang, Betul. bentar. Itu imanmu, silakan. Tapi ingat bang, bentar dulu bang. Dalam Alkitab sudah terlebih dahulu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Esa. Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Roma 16 ayat 27 ya. Jadi Tuhan Yesus itu satu bang. Dia Allah yang Maha Hadir, dia Allah yang Esa gitu bang. Oke, terima kasih bang. Saya sudah cukup jelas dulu ya. Terima kasih bang. God bless you. Apa bang? Buka mikrofonnya bang. Buka mikrofon. Mikrofon dibuka. Oke, sorry. Ah, Oke, sekarang gini, sama dengan Taufik bilang tadi. Mana ayatnya Yesus Kristus itu mengaku dirinya adalah anak Tuhan, adalah Tuhan, ataupun roh Tuhan? Mana ayatnya? yang barusan saya sampaikan Yohanes 8. Apa Makanya bunyinya? Itu sejarah, itu kiasan.
itu bukan menyatakan Yesus Kristus sudah adalah kuasa Tuhan. Oke, gini, Betul Syarizal. itu tadi. Syarizal, Betul. Syarizal. Lanjut. Bentar dulu, Ya. bentar gini, saudaraku. Jadi gini, kamu tidak lebih pintar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan. Kenapa disebut Saya tidak mengaku saya enggak, tidak. ya, Oke, enggak, lanjut, makanya lanjut. dengar dulu, Bang. Oke, lanjut. Gini loh, Bang. Gini, dengar ya. Kamu itu nggak tahu apa-apa dibanding sama alim ulama, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa disebut ahli Taurat, imam kepala? Mereka paham semua apa yang tertulis dalam ini, sampai mereka hafal Taurat mereka, Bang. Karena di pemikiran mereka itu kan, Tuhan itu datang sebagai Mesias. Datangnya di keluarga kerajaan bangsawan dan menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma waktu itu. Nah, ternyata Tuhan itu datang sebagai Mesias ke keluarga anak tukang kayu. Maka mereka tolak. Jadi kalau kamu pemikiranmu sama dengan ahli Taurat, nggak akan disalib Tuhan Yesus, Bang. Kalau pemikiranmu, oh dia hanya berkata dalam kiasan ketika Tuhan mengaku, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Sang pencipta itu. Karena Tuhan Yesus mengaku dialah sang pencipta langit dan bumi, Tuhan itu sendiri, maka orang Farisi salibkan karena mereka nggak percaya. Orang Farisi nggak percaya gitu loh. Ahli Taurat nggak percaya. Di pikiran mereka, loh kamu kan cuman manusia, kok menyamakan dirimu dengan Bapa, dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33 ya. Yohanes 5 ayat 18. Orang Farisi ahli Taurat mau membunuh Tuhan Yesus karena mereka mengatakan kamu menyamakan dirimu, menyatakan dirimu Allah. Padahal kamu cuma manusia. Gitu ya kan? Itu perkataan orang Farisi, orang Yahudi. Karena menurut iman Yahudi, Bapa mereka itu adalah Allah. Yohanes 8 ayat 41. Tetapi apakah Tuhan Yesus bohong? Tidak. Memang betul dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya. Jadi apa perbedaan Yesus Kristus dengan selain Allah? Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Pencipta langit dan bumi. Kenapa nggak ditulis itu Allah yang Maha Kuasa? Kenapa tulis Yesus Kristus? Ya, Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan Yesus berfirman di di Wahyu 1 ayat 8, akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke, terima kasih, Bang. Udah cukup dulu, terima kasih. God bless you, Bang. God bless you. Bentar. Udah cukup dulu, Bang ya. Terima kasih, Bang. God bless you, Bang. Apalagi, Bang? Bentar dulu. Jadi gini, Mak Mikana, oke ya. Jadi perdebatan antara Muslim dengan Islam, dengan Kristen, biasanya contoh UCPI ataupun yang lain, kan? Ini contoh ini nih, nggak pernah diturunin orang yang di bawah kecuali dua merapu sangat. Jadi Mak Mikana, soalan itu kan sudah jelas, tapi saya nggak menerima itu nggak jelas gitu. Oke, sudah. Jadi gini, Bang. Jangan diturunin orang kalau perkataannya belum jelas kan gitu. Enggak, bentar dulu, Bang. Ya, dengar dulu, Bang ya. Jadi gini, Bang. Oke, sebentar ya, saya kasih tahu, Bang. Saya di sini, Bang, membuka room untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjawab pertanyaan, yaitu apologetika. Karena Tuhan Yesus memerintahkan di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17 bahwa kita harus menjawab pertanyaan ketika ada orang yang bertanya. Nah, kalau abang bertanya, saya akan jawab. Tapi saya menjawabnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan pemikiranmu. Nah, kalau saya sudah jelaskan, Bang, tetapi abang masih ngeyel, lebih bagus saya turunkan daripada debat kusir. Saya nggak mau debat kusir, Bang. Nah, kalau kayak rum-rum kayak si Yusuf Pei yang mereka kenapa nggak turunin? Karena mereka bebas menafsir kitab kami, Bang. Merasa, aku nggak akan ditangkap kok gitu ya. Bebas dia, Bang, menafsir Alkitab kami. Si Nandar, si Juma, ya, si Rifa, bebas dia menafsir, Bang. Kalau saya kan nggak boleh menyinggung agama kalian. Karena tujuan saya juga memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Saya diperintahkan Tuhan harus memasyurkan namanya, memberitakan namanya, menjawab pertanyaan. Nah, kalau kamu sudah dijawab pertanyaan tapi kamu ngeyel bilang, kenapa begini-begini? Nggak apa-apa, Bang. Terserah kamu menilainya apa. Yang jelas, di dalam pemberitaan Injil ini, yaitu menjawab pertanyaan, saya yakin dan percaya saudaraku yang Kristen dikuatkan oleh pemberitaan ini supaya mereka mengerti dan memahami, apalagi yang lemah imannya.
Jadi kalau kamu sudah dikasih tahu tapi tetap juga nggak mau terima, ya nggak apa-apa bang gitu. Jangan kamu framing, nggak apa-apa diturunkan ini. Karena aku nggak mau debat kusir abang, ya. Oke, terima kasih bang. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Semangat bang.